Halo semuanya, perkenalkan saya Adinda dari Balai Arkeologi Jawa Barat. Gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini saya akan mengajak kalian menjelajah tinggalan arkeologi di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Kabupaten Lebak adalah salah satu kabupaten di Provinsi Banten yang beribu kota di Rangkas Bitung. Kehidupan masyarakat adat yang masih mempertahankan nilai-nilai dari nenek moyang dan hampir tidak tersentuh modernisasi masih dapat kita lihat pada suku Baduy, ialah masyarakat adat subetnis dari suku Sunda di wilayah pedalaman Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Melalui tinggalan arkeologi menunjukkan adanya perjalanan panjang dalam sejarah budaya. Tinggalan tersebut memberikan penjelasan tentang jejak kehidupan manusia masa lampau dengan segala aspeknya. Nilai-nilai kemanusiaan juga terekam dalam tinggalan arkeologi yang ditemukan. Nah, sekarang saatnya kita kenal jejak yang telah ditinggalkan nenek moyang dari masa prasejarah, kemudian masa Hindu-Buddha, era keislaman, hingga masa Hindia Belanda atau kolonial di Kabupaten Lebak. Masyarakat di Lebak pada awalnya belum mengenal tulisan. Masa ini disebut juga dengan masa prasejarah atau Nirleka. Di sepanjang aliran Ciberem terdapat banyak situs yang merupakan lokasi jejak manusia prasejarah Ciberem. Telah banyak ditemukan tinggalan masa Neolitik atau bercocok tanam. Hampir semua peralatannya bersumber dari batu dan fosil kayu atau dikenal di Lebak sebagai batu sempur. Salah satu contoh temuannya ialah beliung di situs Larangan. Temuan yang sama juga ada di situs Luyutwangun, situs Cirebuk, situs Selewi Dulang, dan situs-situs lainnya. Sekarang kita bisa menemukan jejak tinggalan nenek moyang di kampung Cibedug, tepatnya di kompleks megalitik Lebak Cibedug. Peninggalannya banyak sekali, mulai dari batu tegak hingga peninggalan paling sakral. Tahta batu dengan punden berundak. Diperkirakan peninggalan-peninggalan di kompleks megalitik Lebak Cibedug ini dibangun ketika manusia telah hidup menetap, bercocok tanam, beternak, dan berkeyakinan dengan menghormati roh nenek moyang. Selain ada punden berundak atau replika dari bentuk gunung yang dipercaya sebagai tempat roh nenek moyang tinggal, di Lebak Kosala ini kita akan menemui kolam untuk mensucikan diri sebelum melakukan aktivitas ritual. Nah, di situs ini juga ada batu bulat yang biasa disebut batu pelor karena bentuknya seperti peluru. Situs megalitik berikutnya ialah situs Lebak Binong Parigi. Situs ini berada di lembah lahan persawahan. Di sini terdapat punden berundak yang menghadap arah timur. Karena pada masa megalitik, gunung dianggap sebagai tempat bersemayam arwah nenek moyang, karenanya tempat seperti ini dianggap suci. Sekarang kita masuk di masa klasik. Nah, pada masa ini masyarakat Lebak dipengaruhi oleh budaya India yang berlatar belakang agama Hindu-Buddha. Nah, kalau di Kampung Gunung Julang terdapat batu wong-wongan yang bentuknya mirip dengan lingga yoni. Hanya saja, yoni di situs ini tidak memiliki cerat. Setiap sisi bagian tengah yoni ini terdapat kepala arca dengan detail berupa bentuk rambut dan perhiasan anting-anting. Ada juga peninggalan yang bentuknya tidak jauh beda dengan arca Nandi, atau dalam mitologi Hindu, biasanya dianggap juga wahana atau kendaraan dari Dewa Siwa. Lokasi arca ini tidak jauh dari batu wong-wongan, kemungkinan ada hubungannya juga. Nah, batu arca sapi ini digambarkan memiliki 4 kaki tertekuk dengan posisi duduk menghadap timur. Bagian moncong belakang atau pantatnya telah aus, karenanya sudah tidak terlalu berbentuk. Adanya situs ini menandakan bahwa dahulu kala terdapat pemujaan Siwa, dewa utama agama Hindu yang banyak dipuja di tanah Jawa. Nah, sekarang ini kita akan beralih ke masa Islam dan kolonial di Kabupaten Lebak. Masa ketika masyarakat Lebak dipengaruhi oleh budaya yang dilatar belakangi agama Islam dan atau budaya Eropa. Salah satu bukti peninggalan awal mula persebaran ajaran agama Islam di Kabupaten Lebak ialah di Kampung Sajira Timur, Desa Sajiwa Mekar, Kecamatan Sajira. Di lokasi itu terdapat 2 makam keramat yang sering dikunjungi masyarakat yang ingin berwisata religi. Makam Prabu Dalem Hadi dan Prabu Dalem Wong Sagati. Kedua makam tersebut diyakini oleh warga dan peziarah memiliki kaitan dengan Prabu Siliwangi dan Kian Santang. Sekarang ini kita akan beralih lagi ke peradaban yang lebih dekat dengan kita, yaitu ke masa Hindia Belanda. Kita akan mengunjungi rumah dinas Bupati Lebak, bangunan yang berkenaan dengan pembentukan Kabupaten Lebak. Secara keseluruhan, bangunan ini bergaya arsitektur Indis, berdenah panjang dengan bangunan muka yang ada di sisi utara.
Aset pemerintah Kabupaten Lebak lainnya yang berhubungan dengan kesejarahan dan bukti masa Hindia Belanda ini ialah bangunan Residency Assistant Ration Fund Lebak. Tempat itu ialah rumah yang dulu pernah dijadikan tempat tinggal asisten Presiden Lebak, Edward Douwes Dekker alias Multatuli. Secara keseluruhan, bangunan kini telah banyak mengalami perubahan. Sekarang ini, kita akan membahas bekas kewedanaan Rangkas Bitung. Saat ini, tempat tersebut telah menjadi museum. Namanya Museum Multatuli. Bangunan bekas kewedanaan Rangkas Bitung ini terdiri dari 3 unit bangunan. Pertama itu pendopo, kemudian ada bangunan utama, dan bangunan pendukung. Pada tahun 2015, bangunan ini mulai diperbaiki dan diresmikan menjadi museum pada tahun 2018. Sisa peninggalan sejarah berupa bangunan di Kabupaten Lebak ini masih banyak loh, misalnya Menara Air Rangkas Bitung. Bangunan ini diresmikan tahun 1931 dengan nama Water Torrent Rangkas Bitung, yang berarti Menara Air Rangkas Bitung. Nah, sekilas bangunan ini dahulunya memiliki fungsi untuk menampung air dari mata air Ciwasiat di lereng Gunung Pulau Sari dan mengalirkan air tanpa menggunakan mesin pendistribusian air, tapi memanfaatkan bentuk bangunan menara dengan arsitektur berbentuk silinder. Sekarang ini, kita akan beralih wisata sejarah mengenai transportasi kereta api di Rangkas Bitung Spoorwegen Diensten alias stasiun atau Dipo Rangkas Bitung. Lokasi stasiun ini ada di Kampung Pasar. Stasiun ini dibangun pada tahun 1901 dan menjadi stasiun dengan wilayah daerah operasi 1 Jakarta, sekaligus satu-satunya stasiun besar di Provinsi Banten. Di masa lalu, stasiun ini menjadi poros utama atau juga urat nadi peningkatan perekonomian masyarakat Banten. Karena saat itu Banten merupakan kota pertanian dan perkebunan. Masih di tempat yang sama, kita juga akan menemukan bangunan bergaya Indis lainnya, yaitu Rumah Kepala Bagian Tanaman PTPN 8. Pada tahun 1940-an digunakan sebagai kantor administrasi perkebunan Cisalak. Nah, sekarang kita akan membicarakan soal pertambangan emas di Cikotok. Kini tempat tersebut bernamakan Taman Derek Cikotok. Dahulunya, tempat ini ialah tambang emas Cikotok yang dikelola oleh PT Antam dan menjadi salah satu tambang emas berpotensi di Indonesia. Nilai-nilai yang telah diberikan oleh manusia pendahulu kita menunjukkan bahwa karakter bangsa terbangun dari perjalanan panjang suatu bangsa. Kaum muda sebagai generasi penerus perlu mengenal lebih dekat dan menggali lebih dalam tentang arkeologi, karena kehidupan masa sekarang tidak terlepas dari masa lampau. Melalui tinggalan arkeologi, kita menggali dan mengaktualisasikan nilai masa lampau dalam membangun bangsa yang berkarakter di masa kini dan masa datang. Sampai jumpa kembali. If